Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Wildan Aradin Aladik, NIM 102062430007. Jadi di sini saya akan menjelaskan proses bisnis marketing and sales, yaitu proses bisnis akuisisi dan negosiasi klien. Boundary-nya saya akan hanya menjelaskan seputar dan mengenai proses bisnis akuisisi dan negosiasi klien pada activity primary marketing and sales. Jadi untuk aktornya sendiri terdapat tiga aktor utama yaitu klien, yang kedua marketing dan juga sales. Lalu proses ini dimulai ketika eh, tim marketing mencari klien, yang dimana mereka akan mengumpulkan data penjualan dari klien, dari berbagai klien di aplikasi Shopee sekitar 1 hari, dilanjutkan dengan susun draft prioritas calon klien dengan durasi 1 hari, mencari dan mencatat titik kontak awal ke CRM internal itu dilakukan selama 7 hari. Dilanjutkan dengan tim sales yang mengirimkan kilas profil, penjelasan singkat, dan manfaat umum dari bekerja sama dengan tindakan AI itu selama 3 hari. Dan jika dalam 7 hari belum mendapatkan balasan dari klien, maka proses akan diberhentikan. Namun jika kurang dari 7 hari mendapatkan respon, maka akan dilanjutkan dengan menentukan klien tertarik atau tidak. Jika tertarik, maka akan dilanjutkan, namun jika tidak tertarik, akan dilakukan pencatatan pemberhentian lead yang digunakan untuk evaluasi ke depannya pada database pencatatan lead. Setelah itu, jika klien tertarik, maka tim sales akan meminta jadwal pertemuan pertama, dan jika dalam kurun waktu 1 hari belum mendapatkan jawaban, maka akan di follow up kembali, dan begitu seterusnya hingga menerima konfirmasi dari klien. Setelah menerima konfirmasi, maka eh, tim sales akan bertemu pada dengan klien untuk melakukan 3 agenda hal khusus, yaitu presentasi konsep chatbot, lalu gali pain point dan kebutuhan, dan juga jelaskan model harga dasar dan juga skema subscription, yang dimana 3 hal ini dilakukan dalam kurun waktu 3 jam. Jadi masing-masing aktivitasnya eh, memakan waktu sekitar 1 jam seperti itu. Jika klien setuju untuk melanjutkan kerjasama, maka akan diteruskan prosesnya. Namun jika tidak setuju, maka kerjasama akan diberhentikan. Jika klien setuju, maka tim sales akan menyusun draft proposal dan juga setelah itu akan menjadwalkan pertemuan kedua. Jika klien belum membalas 1 hari, maka akan di follow up kembali oleh tim sales. Namun jika telah menerima konfirmasi kurang dari 1 hari, maka akan dilakukan pertemuan selanjutnya untuk melakukan presentasi draft proposal dan gambaran teknis dari kerjasama dengan tanyakan AI. Dan ini dihadiri langsung oleh founder atau CEO dari tanyakan AI untuk klarifikasi teknis ketika bekerja sama. Jika proposal draft itu disetujui, maka akan dilanjutkan ke proses berikutnya. Namun jika belum disetujui, maka akan dilakukan revisi, lalu akan dikirimkan hasil revisi oleh tim sales, dan jika dalam 3 hari belum mendapatkan respon, maka akan di follow up kembali. Dan ketika telah mendapatkan respon, jika klien tidak setuju akan kembali dilakukan revisi, dan jika setuju akan melanjutkan ke menyusun draft proposal yang akan menjadi pegangan ketika melakukan surat kerjasama, penandatanganan surat kerjasama. Jadi proposal ini akan menjadi pedomannya. Setelah itu ketika eh, telah jadi, maka akan dilakukan penandatanganan kontrak kerjasama yang menghasilkan surat kerjasama, dan juga akan dicatat menjadi proyek baru dan akan diteruskan ke tim inbound pada database project. Lalu untuk hasil simulasinya sendiri, kurang lebih eh, seperti ini. Dari resource-nya, tim marketing cukup hektik karena hanya ada satu. Untuk queue time-nya tidak ada karena eh,
dari tim tanyakan AI sendiri sistemnya tender. Jadi ketika ada satu tender maka akan diselesaikan sampai tuntas terlebih dahulu. Lalu untuk ketidakefisienannya dan juga yang harus diperbaiki mungkin di mencatat dan mencari kontak ini mungkin bisa kurang dari 7 hari, mungkin 3 sampai 5 hari. Lalu untuk kirim kilas profil ini mungkin bisa dilakukan dalam 1 hari saja karena kontak dan lain-lain sudah terpenuhi. Jadi tinggal dikirim. Lalu untuk susun draft proposal ini bisa dilakukan di marketing agar tupoksinya lebih jelas dan sesuai. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rusdan Arifin Sulaiman dan saya akan menjelaskan proses bisnis penyerahan akun. Nah, di proses bisnis penyerahan akun ini dimulai ketika pihak akun manajer menerima informasi siapnya chatbot dan diakhiri dengan penyerahan akun dan apa, pengaktifan layanan. Nah, aktor yang terlibat di antara lain adalah klien, akun manajer, dan tim developer yang akan membantu konfigurasi chatbot ke depannya. Nah, pertama dimulai dari penerimaan informasi siapnya chatbot, lalu pihak akun manajer akan diskusi jadwal sesi handover. Kira-kira mau handover kapan gitu. Setelah menerima jadwal, lanjut menyiapkan akun dan kredensial login, lalu dikirimkan kepada klien. Berikutnya, dampingi klien ini dilakukan sesuai jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya. Pertama, lalu mereka akan melakukan meeting, yakni tim dari Tanyakan AI dan tim dari perwakilan klien. Nah, pertama ada dampingi klien melakukan login, lalu menjelaskan menu dan tampilan utama, dan konfirmasi kembali nomor WhatsApp CS yang akan digunakan oleh klien. Apabila tidak sesuai, maka akan diminta ulang. Apabila sesuai, maka lanjut ke tahap berikutnya, yaitu aktifkan integrasi chatbot pada nomor CS. Lalu pengujian ke customer dummy dan memastikan sesuai apa tidak. Apabila tidak sesuai, maka akan dikonfigurasi ulang oleh pihak tim developer sampai flow yang dihasilkan chatbot ini sesuai kesepakatan dari klien. Berikutnya adalah informasikan cara memantau percakapan CS dan chatbot di dashboard, menjelaskan cara mengubah beberapa pengaturan dari sisi klien, menjelaskan perubahan yang bisa dilakukan oleh tim tanyakan AI, dan menetapkan tanggal resmi go live dan periode trial ke depannya. Nah, lalu berikutnya kirim pemberitahuan aktivasi layanan ini dikirimkan ketika sudah aktivasi. Maka pihak tanyakan AI akan mengirimkan notifikasi kepada klien dan juga menyerahkan manual penggunaan sistem. Di sini ada data objek yang terlibat, yakni manual. Manual ini dibuat dari proses sebelumnya, yaitu dari pihak developer lah, dari proses konfigurasi ini chatbot. Lalu catat status implementasi dan tanggal go live dan disimpan ke dalam sistem. Setelah dicatat, maka pihak tanyakan ya akan menginformasikan tim support yang bisa dihubungi oleh klien. Lalu dilanjut dengan mengarsipkan berita acara, serah terima, dan arsipkan dokumen pendukung implementasi. Dua, dua ini menghasilkan arsip berita acara dan dokumen pendukung, lalu disimpan ke sistem. Dan berakhirlah sudah sesi penyerahan akun ini. Proses penyerahan akun ini apabila disimulasikan, maka akan terjadi ini. Maka semua itu terjadi dalam proses 6 hari 21 jam 40 menit. Nah, menurut analisa saya, bagian ketidakefisiennya tuh ada di konfirmasi kembali nomor WhatsApp CS yang akan diaktifkan. Seharusnya ini sudah disepakati dari awal, dari negosiasi dari pihak marketing saat mengapproach dari pihak klien. Karena apabila konfigurasi ulang, maka ini
tahap ini, aktivasi integrasi chatbot akan tertunda karena harus minta ulang nomor CS dan sebagainya, dan tunggu saat pihak klien menerima nomor CS tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan uh, diagram BPN dari Probis Trial, Maintenance, and Renewable Subscription. Yang dimana, nah, di sini dia dimulai dengan proses dimulai setelah go live dan outbound. Dari outbound, lalu dia kemudian mencatat tanggal mulai, durasi trial, dan masa garansi revisi ke dalam sistem layanan. Lalu setelah itu dia disimpan di data store-nya. Kemudian dia lanjut mengirim informasi ke klien secara tertulis. Setelah itu dia masuk ke gateway join, yang dimana sini ada penanganan masalah. Kalau misalkan memang ada masalah yang masuk, laporan masalah yang masuk dari klien, atau kalau enggak ya dia monitoring aja gitu selama 2 jam. Kalau misalkan dia laporan klien masuk, kalau dia masuk ke sini penanganan masalah, sini mana mengumpulkan laporan masalah dan masukan dari klien melalui kanal yang telah disediakan, mengelompokkan laporan ke dalam kategori, lalu lanjut menetapkan prioritas. Ini kalau nggak salah 2 jam, 2 jam, mendistribusikan tugas penanganan masalah ini sampai terakhir jadi dokumen perbaikan. Setelah dari sini, dia masuk ke penyimpanan data dokumentasi gitu. Terus sini nih, akhirnya titik temunya di sini di gateway exclusive gateway di sini. Cuman ini nggak ada logo X-nya. Kalau misalkan dia apakah kembali ke awal loop jika ada laporan masalah yang masuk. Kalau misalkan ada laporan masuk lagi, dia balik lagi ke sini. Kalau nggak, dia jalan. Oh, ini harusnya tambah tambah tidak. Jadi tidak ada laporan masuk sini, agak salah. Nggak nambah tulisannya. Lalu dia masuk ke menyusun ringkasan berkala mengenai performa chatbot selama masa trial, lalu menyelenggarakan sesi evaluasi bersama klien setelah masa trial berakhir untuk membahas hasil dan rencana lanjutan, lalu menentukan bersama klien kebutuhan tambahan atau perluasan layanan untuk periode berikutnya. Setelah ini, dia ngirim mengingatkan klien mengenai jadwal perpanjangan subscription. Dia setelah trial, klien dia ngirim pengingat ke klien kalau misalkan mau nggak diperpanjang subscription-nya atau bagaimana ada penyampaian penawaran perpanjangan. Lalu sini ada gateway-nya. Kalau misalkan kliennya setuju, ya perpanjangan disetujui. Ini dikirimlah pesannya perpanjangan disetujui, lalu mencatat keputusan perpanjangan atau penggantian serta memperbarui status kontrak di sistem internal. Kalau misalkan perpanjangan tidak disetujui, dia menghentikan layanan. Terus ini berdasarkan hasil simulasinya ini 3 hari 20 jam. Nah, ini sesuai dengan pernyataan narasumber bahwa waktu pengerjaan itu 3 hari. Maka 3 hari tambahan 20 jam tersebut merupakan akumulasi aktivitas evaluasi dan administrasi kontrak setelah masa uji coba berakhir. Nah, ini tuh nggak efisien juga karena di letak inefisiensi ada di waktu tunggu. Karena itu untuk perbaikannya saya mengusulkan otomatisasi dokumentasi dan sinkronisasi sesi evaluasi agar dilakukan paralel di hari terakhir trial sehingga tidak menambah beban 20 jam di akhir proses. Sekian, terima kasih.